Dan saudara, tadi kalau kita sudah mendengarkan bagaimana proses pemantauan yang ada di Bandung, Jawa Barat, kita akan bergeser begitu ya untuk melihat seperti apa proses pemantauan hilal di Aceh Besar Aceh, di mana ini juga menjadi salah satu penentu awal bulan Hijriah begitu. Jurnalis Kompas TV Rizka Devi bersama dengan juru kamera Mustajab melaporkan langsung dari titik pengamatan. Rizka, bisa Anda jelaskan bagaimana kondisinya di sana? Apakah cuacanya mendukung untuk melakukan proses pencarian hilal, dan apakah hilal ini sudah terlihat? Karena kalau di beberapa daerah yang lain tadi jurnalis Kompas TV menyampaikan nampaknya sudah potensinya cukup besar sehingga awal bulan baru ini akan jatuh pada besok tanggal 18. Kalau di Aceh seperti apa? Ya, Putu dan juga saudara, ini memang di tempat saya melaporkan, tepatnya di gedung Tekuci Kota Karanglo, Aceh Besar. Ini saat ini memang dilakukan pemantauan hilal, tapi nanti pada setelah asar baru ada persiapan begitu. Sementara saat ini kalau kita lihat di Aceh sendiri nantinya akan ada 6 titik pemantauan begitu, dan di sini merupakan salah satu titik yang memang menjadi pusat begitu. Artinya titik utama untuk pemantauan hilal nantinya akan ada 3 teleskop yang memang disiapkan untuk bisa memantau hilal. Dan nanti menurut informasi yang kami peroleh, pemantauan ini akan dilakukan pada pukul 18.47 waktu Indonesia Barat dengan durasi 36 menit begitu. Dan saat ini memang nanti sejumlah persiapan ini memang tadi sempat kami lihat di atas ini memang sudah dilakukan begitu. Ada sejumlah masyarakat ataupun dari Kementerian Agama, tim Falakiyah itu sudah mulai melakukan persiapan ataupun kalibrasi alat-alat mulai dari teleskop, kemudian juga sejumlah persiapan lainnya. Dan nanti memang seperti yang saya katakan tadi ada 3 teleskop yang digunakan, namun pemantauannya masih dilakukan sesaat lagi begitu. Sementara nanti untuk proses pemantauan ini akan dimulai dengan rapat untuk pemaparan posisi hilal terlebih dahulu, kemudian juga nanti akan dipastikan apakah memang hilalnya akan terlihat pada posisi yang memenuhi kriteria Mabim, yakni dengan ketinggian 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Sementara tadi informasi yang kami peroleh dari Kementerian Agama ini menyebutkan bahwa saat ini memang untuk ketinggian hilalnya itu sudah berada di ketinggian 6,7 dengan sudut elongasi 10,7 derajat begitu. Sementara memang dipastikan potensi untuk terlihatnya hilal ini memang lebih besar. Namun kalau kita lihat kondisi cuacanya di sini memang untuk beberapa hari belakangan ini, Putu dan juga saudara, kondisi cuacanya memang sangat berubah-ubah begitu. Seperti tadi juga ketika kami berada di sini sekitar siang pada pukul 2 atau 14 waktu Indonesia Barat, ini memang cuacanya cerah sekali. Namun saat ini sudah mulai gerimis dan cuacanya mulai mendung begitu. Sementara nanti kita akan lihat apakah cuacanya cukup bagus, cukup cerah untuk bisa melihat langsung hilalnya. Namun dipastikan apabila memang kondisinya mendung dan juga berawan, ini akan sulit gitu untuk tampak hilal. Meskipun kalau dari posisi gedungnya ini kalau bisa saya gambarkan kepada Anda, saat ini memang untuk kondisi gedung Tekuci Kota Karang ini terletak di ujung barat begitu. Sementara ini langsung menghadap ke Samudra India atau langsung menghadap ke laut lepas begitu. Sementara tidak ada pohon ataupun bangunan tinggi yang menghalangi untuk bisa melakukan pemantauan hilal, dan juga memang posisinya minim untuk adanya polusi cahaya begitu. Sementara kalau memang cuacanya nanti mendung ataupun hujan, ini memang akan sulit untuk bisa terlihat hilalnya. Sementara juga kalau kita lihat nanti memang ada sejumlah elemen masyarakat begitu yang akan bergabung juga dari sejumlah universitas dan juga dari Kementerian Agama, ini bisa memantau langsung posisi hilalnya nanti. Sementara juga kalau dari informasi yang kami peroleh memang saat ini untuk tempat ini terbuka untuk masyarakat yang ingin datang untuk memantau langsung hilalnya begitu, untuk menentukan kapan tepatnya 10 Zulhijjah ataupun Hari Raya Idul Adha begitu. Sementara untuk bagaimana informasi tepatnya kapan 10 Zulhijjah, kita akan kembali menunggu keputusan dari Kementerian Agama pada Kementerian Agama Republik Indonesia, maksud kami pada sidang isbat nantinya. Putu.
Terima kasih laporan lengkap Anda. Tadi sudah disampaikan begitu ya, ada Rizka Devi dan juga juru kamera Mustajab. Kita harapkan begitu dengan adanya 3 teleskop, kemudian juga ada kurang lebih 6 titik pemantauan yang digunakan begitu. Ini bisa juga dengan jelas melihat bagaimana posisi hilal. Di mana tadi kalau dibilang potensinya sudah besar, tapi kembali lagi nanti kita harus menunggu bagaimana pernyataan resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Terima kasih, selamat bertugas kembali saudara.